Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kita masih ada di bab mengenai art of listening, bagian keempat atau terakhir. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini saya mendefinisikan mengenai listening dan perbedaannya dengan hearing. Di bagian kedua, saya menjelaskan mengenai kebiasaan jelek dan hambatan pada saat kita melakukan aktivitas listening. Di bagian ketiga atau sebelumnya, saya menjelaskan langkah-langkah untuk menjadi good listener dan tipe-tipe listening. Ada marginal, ada evaluatif, ada projektif, dan tahapan yang paling sulit adalah active listening. Di bagian ini atau bagian terakhir ini, saya membahas mengenai tipe-tipe pendengar. Yang pertama adalah tukang tidur, sleeper. Memang dari awal sudah nggak niat. Jadi ada gangguan sedikit gitu marah-marah. Eyes are closed or recline his seat. Ya, jadi apa? Kalau bahasa Jawa ndelosor gitu ya. Sudah nggak ada niatan memang. Tapi seringkali memang dia masih mendengarkan, tapi nggak niat begitu. Seek a restful haven in relatively corner place, ya, duduk di pojok, di belakang gitu. Yang ya pokoknya nyaman lah gitu ya. Mendengarkan itu nanti gitu. Yang penting hadir. Nah, itu. Yang berikutnya eager beaver alias berang-berang. Kelihatannya aja senyum, manggut-manggut, duduk depan, tetapi nggak fokus, out of focus appearance. Kelihatannya manggut-manggut tapi ngelamun sebenarnya, dia nggak ngelihat yang ada di depan. Rapat kelihatan iya tapi mikir nggak tahu kemana, ya, mimpi kemana nggak tahu. Energy are directed to impress the speaker with what a good listener he or she is. Apa kalau bahasa kasarnya penjilat gitu ya. Jadi ya seakan-akan memperhatikan lah, padahal enggak. Ya kayak berang-berang gitu. Kemudian tiger, nantangi yang ngomong. Karena merasa lebih tinggi, merasa lebih tinggi jabatannya ya, merasa lebih pintar, sehingga nantangi pembicaranya, ready to pounce on everything what speaker says. Dicari kesalahannya, suka debat. Nah begitu. Occupied with looking for trouble. Ya, memang ada yang tipe seperti itu. Has a crouching position, leaning forward and eyes flashing. Jadi, sudah siap seakan-akan menerkam begitu. Ya, memang pada dasarnya nggak suka sama yang ngomong. Jadi awas kamu, saya debat biar malu. Nah begitu. Memang ada yang seperti itu. Dia mendengarkan untuk melawan balik. Kemudian ada yang pemalu. Has never quite found out what the lecture is all about. Malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Udah nggak paham, nggak mau tanya lagi. Pain, quizzical glances from him are a constant reminder to the speaker that he has to go slowly, repeating and reinforcing information. Nah, kalau di kelas ini kelihatan ya, yang mahasiswa yang sedang kelihatan bingung, nggak paham. Tapi kalau ditawari ada yang perlu ditanyakan, diam. Sudah paham, diam juga gitu. Ya, itu tipe shy, banyak ini. Dan ada yang relax, ngelihat gitu ya, santai-santai gitu ya, nggak terlalu tegang. Tapi juga bingung, ini sebenarnya dengerin apa enggak sih orang ini begitu. Ya, nggak paham. Never seem to react to anything. Jadi ya sudah, dingin aja gitu, santai pokoknya. Nggak tahu paham atau nggak tahu. Ya. Dua tipe terakhir ini sangat menyedihkan begitu ya. Kalau saya ada di depan kelas karena nggak tahu.
Ya kalau di Universitas Macung, bagi Anda yang belum tahu bahwa hampir di tiap pertemuan ada kuis kecil. Nah, itu baru saya paham. Oh, ini si A ini begini, si B begini, begitu. Ya, bisa dilihat pada saat kuis kecilnya itu tadi. Is a real problem for the speaker, itu tadi saya bilang, ini yang jadi masalah memang buat saya kalau sebagai dosen, yang sebagai pembicaranya, speakernya. Kemudian ada yang BCB, sok sibuk, ya. Kemudian mendengarkan, mencatat. Lawang saya kalau di kelas itu malah pakai grup WA, jadi sudah nggak pakai slide. Udahlah, ambil aja semua slide-nya, nggak usah dicatat. Zaman-zaman seperti ini loh, Anda mencatat apa? Wong kalau slide biasanya juga difoto sama handphone. Saya kasih udah slide-nya. Nggak mau PowerPoint ya saya pecahi satu-satu jadi JPG. Biar cepet. Udah, kita sama-sama baca. Apalagi kalau online learning seperti ini. Kalau nggak gitu, ngobrol aja gitu ya, talking to neighbor. Diingetin sekali, ngobrol lagi. Wah, itu banyak sekali yang seperti itu. Ada lagi yang combing hair. Ya, kalau di Universitas Macung, apalagi yang program studi yang berbau-bau sosial ya, dari Fakultas Ekonomi itu ya, manajemen, akuntansi itu, bukan cuma nyisir rambut, lipstikan begitu kalau yang perempuan-perempuan itu. Yang laki Pak sama, banyak itu yang di kelas sambil ngolesi lip balm gitu di bibirnya, sambil berkaca lagi di handphone. Waduh, ya BCB, sok sibuk. Not a listener in a true sense, but is potential audience. Sebenarnya bisa jadi listener yang baik kalau aktivitasnya dialihkan. Will motivate the speaker, causing him to try various devices to capture their attention. Mainan handphone ya, maka kalau di kelas saya biasanya mencoba menggunakan grup WA sehingga smartphone-nya ya memang untuk menerima materi saya pada saat di kelas, bukan untuk menerima yang lain. Secara otomatis begitu. Kalau Anda tanya apakah itu berhasil, kalau dari angket 90% iya. Meskipun sebagian tidak begitu, tapi sudah mengecil persentasenya. Sehingga selalu mencari cara baru gitu saya. Kenapa ya? Karena tipe-tipe seperti ini, dan ini tipe yang paling dominan ya biasanya dibandingkan yang sebelumnya. Yang terakhir, nah ini yang paling benar. Two-ear listener. Listen with ears and mind. Yang pada saat rapat yang memang benar-benar memahami apa yang dibicarakan, apa yang diarahkan. Active participate. Dalam artian yang sesungguhnya, bukan seperti tipe sebelumnya tadi ada eager beaver itu, yang cuma sok sibuk, sok mendengarkan, sok bertanya gitu ya. Kacau. Tapi react objectively ya, memang ada yang harus direaksikan ya bereaksi, kalau enggak ya tidak lah, ngapain. Decodes and evaluates carefully. Jadi memang betul-betul berusaha mengartikan, berusaha merangkum dengan hati-hati, menelaah dengan baik. Niatlah. Eagerness is reflected in body posture. Tidak ada kepura-puraan. Jadi memang eager, ingin tahu itu terlihat dengan normal. Ya. Face reflect agreement, disagreement, interest, question, approval, resulting from thoughtful, objective consideration of message. Tidak semua yang dibicarakan itu disetujui sama dia. Jadi dia kalau nggak setuju, dia akan secara otomatis tanpa dibuat-buat merefleksikan sesuatu, mengenyitkan dahi, ya, matanya membelalak tanpa sadar. Dan ini yang paling betul, ya. Harapannya memang Anda menjadi yang ini. Anda yang ada di program studi informasi, pada saat Anda menganalisis, Anda mendengarkan kebutuhan klien, jadilah tipe yang ini. Jadilah tipe two-ear listener. Karena hanya dengan menjadi tipe seperti ini,
Anda bisa menghasilkan requirement analysis yang baik, yang utuh, yang komprehensif, tidak timpang sebelah. Begitu pula pada saat mereka presentasi, Anda sudah bisa mendengarkan yang baik. Pada saat rapat, Anda bisa menelaah, ini maksudnya apa sih? Dia minta apa? Requirement-nya apa? Nah itu, ya, itu salah satu fungsi dari mata kuliah komunikasi bisnis, khususnya untuk Anda yang ada di sistem informasi. Karena ini skill yang dibutuhkan pada saat Anda melakukan analisis. Dan ini bukan soft skill, tapi ini hard skill yang bisa kita latih. Praktis, bukan sesuatu yang muncul dari dalam diri kita. Tapi kita bisa melakukan ini, bisa mengubah situasi. Sehingga tipe of listener ini bukan perilaku, bukan karakter, tapi ini sesuatu yang bisa kita ubah kok. Ya, sesuai apa ya? Sesuai tadi willpower. Ya, di awal saya bilang berkali-kali willpowernya, niatnya. Kalau kita memang niat mendengarkan mereka, ya dapat kok. Ya. Oke. Itu untuk bab mengenai art of listening, masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.